Bapak Ibu tamu undangan baik dari Kemenak, Bapak pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta, dan rekan-rekan dari Forum Pondok Pesantren dan seluruh tim COVID Kabupaten Banyumas yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini kita kumpul, salah satunya Bapak Bupati adalah menindaklanjuti arahan Bapak Bupati terhadap usulan dari beberapa perguruan tinggi dan pesantren yang akan mengadakan kegiatan tatap muka, baik dari Unsur, kemudian dari Poltekkes Kesehatan, dari YN, dan salah satu pesantren juga ada mengusulkan untuk kegiatan tatap muka. Sehingga berdasarkan usulan-usulan tersebut, kemudian Bapak Ibu ketahui tanggal 6 Januari kemarin Menteri Dalam Negeri mengeluarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran coronavirus COVID-19. Intinya Bapak sekalian, perintah Mendagri kepada Gubernur Jawa Tengah untuk wilayah Jawa Tengah, Semarang Raya, Banyumas Raya, dan Kota Surakarta sekitarnya masuk dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ini dari perintah dari pusat, kemudian diperintahkan Gubernur, dan Gubernur juga memerintahkan sudah Bupati Wali Kota di wilayah Banyumas Raya, yaitu Bupati Banyumas, Bupati Purbalingga, Bupati Cilacap, dan Bupati Kebumen untuk melakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Artinya ini sudah memenuhi syarat-syarat karena angka kematian yang cukup tinggi, positif yang cukup tinggi, kemudian juga ketersediaan bed rumah sakit yang terbatas dan sebagainya, sehingga kita sudah memenuhi syarat untuk dilakukan pembelakuan. Untuk itu diperlukan suatu pembatasan kegiatan yang masif, yang terencana dan terukur secara menyeluruh. Sehingga kemarin kita rapatkan di tingkat kabupaten yang dihadiri oleh Forkombida, dipimpin oleh Pak Bupati langsung. Perintah Presiden sudah ditindaklanjuti dengan surat edaran Bupati yang ditujukan semua stakeholder pemangku kepentingan yang ada, termasuk untuk pondok pesantren, perguruan tinggi, dan instansi vertikal yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Yang diatur Bapak Ibu sekalian intinya membatasi tempat kerja perkantoran baik pemerintah maupun swasta, termasuk juga tentunya di situ ada kantor-kantor kegiatan yang kalau disebut kantor seperti sekolahan, perguruan tinggi dan sebagainya, untuk kegiatan work from home sebesar 75%. Jadi yang kerja di rumah, bukan libur, kerja di rumah adalah 75%. Artinya yang kerja work from office, yang kerja di kantor 25%. Sehingga menindaklanjuti yang kedua, tidak mungkin kalau perguruan tinggi atau sekolah SMA maupun SMK dan pesantren mengadakan kegiatan belajar secara tatap muka karena sudah ada pembatasan. Termasuk diinstruksikan oleh Mendagri dan sudah ditindaklanjuti oleh Gubernur dan surat Bupati, semua kegiatan belajar mengajar secara daring dan online, baik di perguruan tinggi maupun di sekolah negeri maupun swasta dan di pondok pesantren. Ini kemarin juga dihadiri Kemenak, kita sepakat itu sampai tanggal 11 sampai tanggal 25 bagi kalian. Jadi mohon semua ditunda sampai ada evaluasi pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat, ada evaluasi dari pusat, dari provinsi, dan dari kabupaten. Kita tiap hari dievaluasi Bapak, seminggu sekali kita dievaluasi juga oleh provinsi maupun pusat. Sehingga mohon sekali usulan Bapak Ibu sekalian, baik dari perguruan tinggi, pondok pesantren, dan sebagainya, untuk menunda kegiatan tatap muka. Termasuk rekan-rekan pondok pesantren, santri-santri yang mau masuk, mohon ditunda dulu, jangan masuk ke wilayah kita. Kalau katakanlah walaupun kemarin dari salah satu pondok yang sudah sembuh, ingin pulang dan sebagainya, libur, masuk lagi, mohon ditunda. Mohon ditunda untuk masuk wilayah Banyumas. Kemudian yang di dalam, Bapak Ibu sekalian, terutama pondok pesantren, juga jangan keluar dulu. Nunggu sampai tanggal 25 ada evaluasi. Mudah-mudahan evaluasinya bagus, karena ini menyeluruh, bersifat masif, karena penyebaran COVID melalui salah satunya melalui kegiatan proses masyarakat, sehingga ini dibatasi betul. Untuk itu sekali lagi mohon maaf seluruh usulan pimpinan perguruan tinggi, Pak Rektor maupun Direktur perguruan tinggi, mohon bisa memaklumi. Jadi wilayah Banyumas masuk dalam instruksi pemerintah pusat untuk memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat sampai tanggal 25 Januari. Nanti akan kami kabari perkembangannya. Kemudian yang dilarang juga Bapak sekalian, di samping work from home 75% juga melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring atau online,
Juga untuk sektor esensial, kebutuhan pokok ini beroperasi 100%, tetapi jam operasional ketat. Seperti angkutan, kegiatan angkutan sembako, Kepokmas, itu 100% boleh. Kegiatan konstruksi juga 100% boleh, tapi ketat. Kemudian kegiatan-kegiatan perekonomian kaki yang menjadi kebutuhan, angkutan BBM, angkutan gas dan sebagainya, itu tetap diperkenakan beroperasi tapi harus ketat. Kemudian melakukan pembatasan kegiatan restoran, makan minum di tempat sebesar 25% untuk pelayanan makanan melalui antar pesan, diharapkan antar pesan, take away. Dibawa ulang, tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional dan diberlakukan oleh edaran Bupati, kita sampai jam 8 malam. Kalau super mall, seperti mall-mall malah jam 7.19 malam harus tutup. Kemudian pembatasan untuk operasional pusat perbelanjaan mall sampai jam 19 WIB. Kemudian mengizinkan kegiatan konstruksi penerapan dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Konstruksi tetap berjalan, jadi kegiatan proyek, apalagi proyek strategis tetap jalan tapi ketat. Ada tim COVID internal ketat protokol kesehatannya. Kemudian mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas 50% dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat lagi. Jadi tetap boleh mengadakan kegiatan, kemarin juga disepakati dengan Kemenak, dengan MUI, dengan FKUB, boleh, baik itu pengajian, tahlilan termasuk boleh, tapi ada pembatasan orangnya, 10 orang, termasuk hajatah termasuk ijab kabul. Ijab kabul kemarin disepakati kalau di KUA 10 orang, kalau di tempat lain 20 orang, atau nanti menyesuaikan dengan tempat luasnya 25% dari luas yang dijadikan pertemuan atau ijab kabul itu. Saya kira itu, jadi intinya Bapak Ibu sekalian, Pak Bupati, hari ini kita sudah bertatap muka langsung dengan pimpinan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, dan dengan pimpinan pondok pesantren yang diwakili oleh Forum Pondok Pesantren Banyumas, yang dengan juga dengan Munak, dan juga dengan cabang dinas Pak Tohar, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Banyumas. Jadi mohon seluruh kegiatan termasuk Kepala Dinas Pendidikan Bu Ira ya, jadi semua aktivitas kegiatan mulai dari PAUD, SD, SMP, MI, MTS, madrasah SMP sampai madrasah AMA dan sebagainya, kemarin kita sepakati ditunda dulu sampai ada evaluasi pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat, dievaluasi oleh pimpinan pusat, oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Kesehatan dan oleh Pak Gubernur. Sementara itu Bapak, dari pertemuan kita sudah jelas, nanti Bapak Ibu tidak perlu menunggu surat dari balasan Pak Bupati, menyesuaikan hasil rapat ini sebagai pedoman. Mohon itu dipedomani, nanti kami antarkan surat-surat SAE Bupati, kami siap kalau belum terima bisa kami kopikan. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang telah kita tetapkan, pemerintah tetapkan, maka tim Kaswas Sapu Jagat yang terdiri pada pemerintah daerah, Satpol PP, TNI dan Polri itu langsung akan bergerak ke bawah. Daripada nanti dibubarkan, malu, masuk koran, ya, masuk medsos, lebih baik Bapak Ibu tolong bisa menyampaikan kepada di bawahnya untuk bisa mematuhi ini, karena ini untuk kepentingan kita bersama. Kita menerapkan ini pasti ada tujuannya. Silakan dari Dinas Kesehatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Banyumas, yang kami hormati Komandan Kodim, yang kami hormati Bapak Kapolresta, Bapak Asisten dan pimpinan institusi, universitas dan pondok pesantren, serta kepala dinas yang hadir pada pertemuan pada pagi hari ini. Mohon izin kami informasikan yang pertama, mohon maaf tadi saya mengoreksi jawaban saya yang pertama untuk per hari ini. Untuk status Banyumas sekarang kembali lagi ke zona oranye Bapak. Ya. Kalau kemarin memang sempat zona merah, sekarang alhamdulillah kembali lagi ke zona oranye. Oke, tapi tetap PSBB ya. Kemudian yang kedua tentang terkait imunisasi, izin kami sampaikan bahwa betul tadi yang disampaikan oleh Bapak Bupati sangat jelas bahwa imunisasi itu adalah prosesnya gitu, untuk membuat seseorang itu imun ya, atau imun atau kebal terhadap suatu penyakit. Kemudian untuk menjadi kebal terhadap suatu penyakit itu memang prosesnya disebut dengan vaksinasi ya, vaksinasi atau istilahnya proses untuk merangsang tubuh itu membentuk kekebalan yang spesifik. Jadi ibaratnya itu tentara
ataupun polisi ya, ada satuan-satuan khusus yang spesifik tugasnya. Dan di dalam tubuh kita pun untuk kekebalan tubuh juga sama. Ketika ada suatu penyakit atau virus yang baru masuk ke dalam tubuh, maka tubuh akan berusaha mengenali dan kemudian membentuk kekebalan yang spesifik. Nah, dengan kekebalan spesifik ini maka dia potensinya untuk melindungi tubuh ya itu lebih baik ya dibandingkan dengan atau pasukan kekebalan yang secara umum. Jadi kita ada pasukan khusus di dalam tubuh yang memang potensinya sangat luar biasa dalam mengenali suatu virus. Kemudian dengan vaksinasi ini maka material virus ya atau kemudian tiruan dari bentuk tubuh virus yaitu dimasukkan ke dalam tubuh, tentunya itu yang sudah tidak berbahaya, tidak menimbulkan penyakit. Jadi ada platform atau bentuk-bentuk khusus dari vaksin. Termasuk di COVID-19 ini ada 3 garis besar bahwa ada yang meniru material RNA. Jadi ada yang asam nukleat dari virus itu ditiru ya, kemudian dikode dimasukkan ke dalam tubuh sehingga tubuh akan bisa merangsang tumbuhnya kekebalan spesifik. Kemudian ada juga yang dari bagian tubuh virus. Kemudian yang sekarang ini pertama di Indonesia akan disuntikkan adalah Sinovac. Itu adalah dari material atau dari virus yang dilemahkan. Nah, Bapak Ibu, di mana Sinovac ini sudah melalui uji klinis tahap ketiga. Jadi sudah dibentuk, BPOM juga sudah mengeluarkan izin. MUI juga sudah mengeluarkan fatwa bahwa virus ini adalah vaksin ini adalah halal. Jadi dari sisi keamanannya bahwa kita sudah ada form screening untuk sebelum masa penyuntikan vaksin. Jadi sesuai dengan uji klinis itu para ahli menyusun form. Ada pertanyaan-pertanyaan yang memang harus petugas kesehatan tanyakan, kemudian periksakan ya itu ada 4 meja, yaitu di meja tepatnya di meja kedua ya di alur pelayanannya. Itu kita berpegang prinsip ya istilahnya tidak bisa dinego lagi. Jadi form screening itu nanti akan kita jalankan istilahnya tidak kita rubah, kita jalankan sesuai dengan ketentuan karena itu menyangkut dari keamanan vaksinasi yang memang vaksinnya baru. Jadi di situ nanti ada riwayat alergi, riwayat penyakit sebelumnya, kemudian ada riwayat-riwayat penyakit lain yang kami tanya. Jadi nanti di lapangan kita akan berpegang teguh terhadap form screening itu, ya termasuk umur karena form screening itu ya dibuat dari uji klinisnya. Ya, jadi memang kenapa alasannya kau baru 18 tahun sampai 59 tahun ya karena uji klinis yang ada Sinovac itu memang melibatkan atau baru istilahnya yang optimum itu ya menggunakan probandus ya atau orang-orang yang umurnya 18 sampai 59 tahun. Kemudian nanti di proses atau gelombang yang berikutnya ya terkait umurnya yang lebih dari 59 tahun ataupun ada penyakit-penyakit ya yang mempunyai komorbid, maka pemerintah akan menggunakan vaksin dengan platform yang lain. Ya, menunggu uji efektivitas, menunggu uji klinis ya keamanan sehingga ketika disuntikan sesuai dengan tujuannya adalah untuk membentuk herd immunity atau kekebalan komunitas. Karena COVID-19 sendiri itu penyakit yang baru, apabila dibiarkan tumbuh kekebalan komunitas yang secara alami maka akan sangat banyak korban jiwa, terutama yang mempunyai kekebalan tubuh yang kekebalan tubuh yang turun atau yang mempunyai komorbid itu akan sangat banyak yang mengalami kematian. Sehingga alasan utamanya adalah membentuk kekebalan komunitas ya dengan melakukan vaksinasi. Jadi izin untuk fasilitas pelayanan kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit itu sudah kami siapkan termasuk sampai ke penanganan adanya kejadian pasca imunisasi ya, kejadian ikutan pasca imunisasi atau yang disebut KIPI, yang disebutkan di
ya di penelitian ya yang sudah diuji klinisnya, insya Allah Sinovac itu hanya kejadian ikutannya itu hanya reaksi yang di lokal tempat suntikan, mungkin hanya nyeri atau mungkin bengkak pada beberapa kasus, atau mungkin demam. Dan demam ini sebetulnya adalah respon tubuh atau tanda tubuh bahwa itu adalah proses terbentuknya untuk kekebalan yang spesifik. Baik Bapak Ibu, untuk Sinovac ini disuntikan 2 kali selang 14 hari untuk penyuntikannya untuk vaksin Sinovac. Dan untuk gelombang yang pertama memang diutamakan kepada nakes dengan tujuan memang nakes ini adalah yang sering dengan kontak erat, dan mestinya Bapak Ibu sekalian nanti bisa melihat ya keamanannya, efektivitasnya bagaimana dengan nanti mengikuti berita ya nanti perkembangan dengan pelaksanaan vaksinasi khususnya di Kabupaten Banyumas. Jadi jangan khawatir, nanti biar kita yang di nakes yang duluan yang membuktikan gitu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau benar-benar jadi tambah yakin gitu, jadi tambah yakin. Dan itu kami yakin, dari nakes sendiri kami yakin bahwa kita bukan hanya kita saja yang istilahnya dikebal ya, artinya yang diberikan kekebalan, tetapi kita juga menolong yang lain karena dengan kita menjadi kebal dan nanti beruntun istilahnya bergelombang akan diberi kekebalan, maka akan melindungi saudara-saudara kita yang dalam keadaan yang tidak sehat, kurang sehat atau mempunyai komorbid. Jadi vaksin itu bukan hanya untuk kita sendiri tapi untuk melindungi kita semua. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk awal.